Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ini tadi saya berangkat dari rumah sekitar 5:30. Ya. 5:30 berangkat. Terus nganter putri ke Al-Um. Ke Al-Um dulu. Dari Pandaan ke Al-Um. Sampai sana jam berapa? Jam kurang 1/4. Ya. Kok jam 6 kurang 1/4, jam 7 kurang 1/4 ya. Terus ke sini ya, jadi muter-muter tadi, mohon maaf jika terlambat ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Di pagi hari berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah Kitabil Aziz. Yang juga kita ambil faidah banyak dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Sekarang kita sampai pada pembahasan sujudus sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. As-sahwu secara bahasa maknanya adalah nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu. Lupa terhadap sesuatu atau lalai darinya. Wa dhahabul qalbi anhu ila ghairihi, dan perginya hati ya kepada yang selainnya. Perginya hati dari sesuatu yang dia niatkan, dari sesuatu yang dia sengaja kepada yang lainnya. Ini secara bahasa makna daripada as-sahwu. Ya, lupa terhadap sesuatu atau lalai dari sesuatu atau hilangnya hati, akal, perasaan dari sesuatu. Itu secara bahasa demikian. La sujudus sahwi secara istilah maknanya adalah huwa ma yakunu fi akhir salati au ba'daha, sujud yang ada di akhir salat sebelum salam atau setelah salat setelah salam, li jabri khalalin, untuk menutupi satu cacat kekurangan, bitarki ma'murin bi au fi'li ba'di manhiyin anhu, dengan meninggalkan satu perkara yang diperintah atau melakukan sebagian perkara yang dilarang, duna ta'ammudin, tanpa sengaja. Jadi kaitkan dengan duna ta'ammudin, tanpa kesengajaan. Maka itu yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan di akhir sholat. Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam, untuk menutupi kekurangan, cacat, celah yang ada di dalam sholatnya karena meninggalkan satu perintah atau melanggar satu larangan di dalam sholat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Nah, tentang disyariatkannya di sini, maka para ulama mazhab itu telah sepakat, ittafaqat al-madzahibu ala masyru'iyyati sujudis sahwi. Jadi para ulama mazhab itu telah sepakat akan disyariatkannya apa? Sujud sahwi.
Bagi siapa? Liman waqa'a lahu fi sholati ma jara minan nabi sallallahu alaihi wasallam au nahwi ala wajhi sahwi. Bagi orang yang di dalam sholatnya itu terjadi sesuatu yang berlaku, yang pernah terjadi, dilakukan, terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keadaan lupa, sahwi. Nabi SAW nanti akan kita bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan sabata telah valid, kata Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu ta'ala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasu fi shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan sahu di dalam salat. Ya, lupa di dalam salat. Wa sahha anhu annahu qala, dan telah sahih dari beliau bahwasanya beliau bersabda, innama ana bashar, aku itu hanyalah manusia, ansa kama tansaun, aku akan lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, jika aku lupa maka ingatkanlah aku oleh kalian. Maka kalian ingatkanlah aku kalau aku terlupa. Masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala. Maka kejadian Nabi SAW terlupa di dalam sholat itu, ada sebuah hikmah yang mendasar di dalamnya, yaitu untuk menegaskan akan sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Yang namanya manusia itu tempatnya lupa, gitu ya. Maka hal itu pun terjadi pada diri al-anbiya, pada diri para nabi. Yang menjadi pembahasan kita adalah pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada beberapa riwayat tentang sahwinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad syarra li ummatihi fi dzalika ahkaman nulakhisuha fi ma yali. Dan Nabi SAW telah mensyariatkan untuk umatnya tentang masalah sujud sahwi ini beberapa hukum yang kami akan memberikan ringkasan yang berikut ini. Jadi ringkasan tentang hukum sujud sahwi, dalilnya dan tempatnya, di mana sujud sahwi dan bagaimananya sujud sahwi. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang pertama, ya, yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi pernah lupa idza qama min raqatai al-fariḍah, jika berdiri dari 2 rakaat salat fardu. Beliau berdiri dari 2 rakaat salat fardu yang seharusnya tasyahud awal, yakni idza taraka at-tasyahhuda al-awwal, jika meninggalkan tasyahud awal. Jadi harusnya tasyahud awal berdiri rakaat yang ke-3. Ini ada riwayat an Abdillah bin Buhainah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, sallalana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami rakaataini, 2 rakaat min ba'di salawati, dari sebagian salat-salat yang 5 waktu. Tsumma qama falam yajlis. Lalu Nabi berdiri dan tidak duduk. Ya, Nabi berdiri dan tidak duduk. Dan yang kan beda ya, antara yang salah Nabi dan yang bukan Nabi kan beda. Kalau yang salah Nabi, lihat ini, oh syariatnya diganti, saya kan tasawuf awal, paling begitu ya. Maka ya Nabi SAW begitu berdiri ya semuanya berdiri. Tsumma qama falam yajlis faqaman nas mah. Maka manusia pun berdiri bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, maka tatkala beliau menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami menunggu salam beliau, ternyata kabbara qabla taslim, beliau bertakbir sebelum salam, fasajada sajadataini wa huwa jalis, lalu beliau sujud 2 kali dalam keadaan beliau duduk, thumma salam, kemudian salam. Jadi ini kalau meninggalkan tasyahud awal. Ya, yang kemudian oleh para ulama fikih
diberikan kesimpulan kalau meninggalkan wajib sholat. Ya, kalau meninggalkan wajib sholat. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Ini semua memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Kalau wajib sholat konsekuensinya, kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka dilanjutkan. Tidak kembali. Tapi ganti sujud sahwi sebelum salam. Contohnya kasus ini. Nabi meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun, tetapi wajib sholat. Bukan rukun ya, tapi wajib sholat. Maka tidak kembali. Nabi berdiri, tidak kembali menuju tasyahud awal, tapi lanjut terus. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Paham di sini? Itu namanya meninggalkan wajib sholat. Dalam hal ini contohnya adalah meninggalkan tasyahud awal. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Wa anil Mughirah, dari Mughirah ibni Syu'bah qala Rasulullah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian berdiri dari 2 rakaat, falam yastatimma qa'iman falyajlis. Dan dia belum sempurna berdiri, maka duduklah. Jadi inggit-inggitan, apa inggit-inggitan ya? Iya. Inggit-inggit ya, belum sempurna berdiri, misalkan pertengahan gini, ingat loh, wae tasyahud awal, maka duduk. Gitu ya. Belum sempurna berdiri, inggit-inggitan. Falam yastatimma qa'iman falyajlis. Fa idza statamma qa'iman, jika dia sudah sempurna dalam keadaan berdiri, fala yajlis, maka jangan duduk. Wa yasjudu sajdatai sahwi, dan dia sujud 2 sujud sahwi. Kapan? Sebelum salam. Jadi jangan kembali. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah ta'ala. Dan tak boleh kembali. Imam harus paham ini. Dia kalau sudah berdiri, tidak boleh kembali. Kalau dia kembali, berarti dia nambah rukun jadinya. Maka itu membatalkan sholat. Karena dia menambah dengan sengaja. Nah, ini hati-hati. Yang imami harus paham dan jeli masalah ini. Karena dia pemimpin. Dan dia yang menjamin keabsahan sholat. Jadi harus benar-benar paham masalah ini. Ya, belajar benar dengan masalah ini. Jangan teledor, gitu ya. Karena kita dapati misalkan ada seorang imam yang nggak paham. Ya, dia sudah berdiri sempurna, makmumnya subhanallah, dia duduk lagi. Nah ini bahaya. Ya, ini bisa membatalkan sholat. Ya. Karena telah menambah dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tadi itu dilanjutkan. Tapi kalau dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Baik. Kita lanjutkan sama sekalian rahmatullahu ta'ala. Idza shalla khamsan sekarang. Kalau sholat 5 rakaat. Lupa. Sholatnya 5 rakaat. Lupa. Ini ada riwayat an Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat zuhra khamsan. Nabi pernah salat zuhur 5 rakaat. Jadi pada rakaat yang keempat beliau enggak duduk. Ya. Tapi berdiri masuk dalam rakaat yang kelima. Ya. Dan para sahabat kan sekali lagi kan begitu. Karena yang salah Nabi, bayangannya, saiki zuhur 5 balik. Kan melok ae kan gitu ya. Ya, ikut aja. Faqila lahu, maka setelah selesai sholat, Nabi salam dikatakan kepada beliau, azida fi shalah, apakah sholat sudah ditambahkan? Gitu ya. Qala wa madzak, apa itu? Nabi menjawab, apa itu? Qala shallaita khamsan, Anda tadi sholat 5 rakaat ya Rasulullah.
Maka fasajada sajadataini ba'da ma salam. Maka Nabi pun sujud 2 rakaat setelah salam. Jadi sudah menghadap ke jamaah, ditanya sama jamaah, apa namanya? Tadi sholatnya memang rakaatnya sekarang ditambah dahulu. Iya, apa itu? Anda sholat 5 rakaat. Maka langsung Nabi balik menghadap ke arah kiblat, nambah sujud sahwi. Paham di sini ya? Maka di sini diambil kesimpulan oleh para ulama ahli fikih, para fuqaha, kalau menambah rukun, maka sujud sahwi setelah salam. Paham ya? Kalau nambah rukun, sujud sahwi setelah salam. Nambah rukun, sekali lagi sujud sahwi setelah salam. Paham insyaallah? Kayak tadi itu ya, harusnya 4 rakaat jadi 5. Ingat, tidak disengaja. Kalau disengaja, batal. Ya, tidak sengaja. Bi ghairi ta'ammudin, tanpa kesengajaan. Yang ketiga, idza sallama fi rak'ataini aw tsalas. Jika salam pada 2 rakaat atau pada 3 rakaat. Yang harusnya 3 rakaat dapat 2 rakaat, habis tasyahud langsung salam. Ya, yang harusnya 4 rakaat misalkan dia 3 rakaat tasyahud akhir. Sing mburi bingung. Iki duduk istirahat kok suwene, tiba-tiba marono salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, misal gitu kejadian. Jadi mengurangi rukun dohirnya kan mengurangi rukun dohirnya ya. Kita lanjutkan. Gimana kejadiannya? An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW insarafa min atsnatain. Beliau itu keluar dari sholat dari 2 rakaat. Padahal sholatnya sholat rubaiyah. Sholat yang 4 rakaat. Apakah zuhur, apakah asar. Faqala lahu dzul yadain. Jadi Nabi ini salam. Ceritanya lengkapnya habis salam kemudian beliau berdiri lalu pindah tempat duduk bersandar di satu tiang dari tiang-tiang masjid. Maka faqala lahu dzul yadain, berkata kepada beliau seorang lelaki yang digelari dzul yadain. Aku siratu salatu am nasita ya Rasulullah. Apakah salatnya telah dikosor ataukah Anda lupa ya Rasulullah? Ya, kalau para sahabat kan semua segan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak berani menegur, semua segan karena kewibawaan beliau SAW yang luar biasa. Ini nanti ada pembahasan Syama'il Muhammadiyah itu akan kita bahas. Ya. Dan biasanya yang berani negur dan bertanya seperti ini orang Badui. Ya, yang punya nama jenenge kebiasaan kasar, kaku kan gitu ya, gak rutur kan gitu ya. Gak rutur, gak adab, ini biasa seperti itu. Makanya para sahabat itu kalau ada orang Arab Badui datang di majelis Nabi, mereka semua senang. Kenapa? Mesti ada pertanyaan. Kalau sudah ada pertanyaan, ada jawaban, ada tambahan ilmu. Senang para sahabat kalau ada orang Arab Badui, nah ini mesti takon gitu. Dan biasanya takonnya nggak ada yang guyu kan gitu kan. Karena rotok keadab titik gitu. Tapi dimaafkan. Ya itu dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang wong desa, wong pedalaman kan dia adabnya kurang, dimaafkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau penduduk Madinah berani kurang ajar, maka ancamannya berat. Ya, bisa kufur kalau kurang ajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti diperingatkan dalam surah Al-Hujurat, awal-awal dari surah Al-Hujurat, yaitu bagi orang yang ada di kota. Ya, tidak boleh mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Badui enggak, suaranya keras, banter, get. Maka Nabi sebagai bentuk sayangnya kepada orang Arab Badui itu, suaranya Nabi digetkan, dikeraskan gitu ya, melebihi suara orang Arab
Badui tadi itu. Agar apa? Dia tidak melanggar Al-Quran. Luar biasa Nabi SAW. Sayang dengan umatnya. Ya, maka Nabi ngangkat suaranya. Agar suara orang Arab Badui tidak di atas suaranya Nabi. Kan begitu ya. Sama sekali rahmakumullahu ta'ala. Termasuk yang tidak segan bertanya ini orang laki-laki yang dia digelari Zulyadain. Zulyadain, orang yang memiliki dua tangan. Loh, kabeh dua tangan, tapi tangan dia itu lebih panjang daripada tangan manusia rata-rata. Kalau dilihat dari postur tubuhnya, jadi tangannya panjang. Memang panjang secara fisik ya, bukan panjang tangan. Ya istilah kita gitu ya, kalau panjang tangan istilah kita kan maling ya. Ya tanya aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah, apakah sholat telah dikosor ataukah anda lupa ya Rasulullah? Kalau Rasulullah sadaqa Zulyadain, apakah Zulyadain benar apa yang dia katakan, sholat itu telah diperpendek? Faqala nas na'am, maka manusia pun berkata iya. Faqama Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun berdiri, fasallat nataini ukhrayain, lalu Nabi sholat 2 rakaat nambah tadi itu. Padahal habis salam, habis ngobrol, ngomong, tanya jawab, lalu Nabi nambah 2 rakaat. Nambah 2 rakaat. Maka di sini diambil kesimpulan bahwasanya pembicaraan yang perlu untuk sholat tidak perlu mengulangi sholat dari awal. Pembicaraan yang perlu loh ya. Paham di sini? Contoh misalkan begini, imam salam pada rakaat yang kedua. Kurang 1 rakaat maghrib misalkan salam. Maka jamaah mereka punya pilihan. Pilihan 1 mufaraqah, yang salam dia berdiri. Dia berdiri nambah 1 rakaat. Atau ikut salam lalu ngomong, mam kurang 1 rakaat. Boleh. Dan itu yang terbaik. Gitu ya. Mam kurang 1 rakaat. Gitu ya. Tapi ingat, ya salam, ini semua salam loh ya. Ojo imam salam sampean sik tasawuf durung salam, mam kurang 1 rakaat. Batal sampean salat iki. Kenapa? Belum salam. Paham di sini? Ini hati-hati gitu ya. Hati-hati prakteknya, hati-hati gitu. Sampean sik tasawuf ngene, belum salam, imam salam. Kalau gitu mengingatkannya cukup subhanallah. Kan gitu ya, subhanallah, misalkan gitu ya. Kemudian misalkan imam bingung, salahku apa rek? Karena dia sudah salam kan begitu ya, dia sudah salam, dia ngobrol, salahku apa? Maka ingat imam makmum jangan tasawuf sambil ngobrol, ngomong jawab, kurang 1 rakaat. Batal ini yang ngomong ini. Gimana caranya kalau mau jawab mengasihkan pengertian dia nggak paham, kita buat subhanallah dia nggak paham, maka salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ngikuti imam karena nggak salah, ngikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang 1 rakaat. Maka imam berdiri nambah 1 rakaat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini? Paham ya? Caranya ingat jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah ya. Maka Nabi pun jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala nambah 2 rakaat kemudian salam. Tsumma kabbara fasajada misla sujudihi au atwal. Lalu beliau sujud. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwi setelah salam. Apa bedanya dengan yang tadi? Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang pertama tadi itu apa? Kelebihan 1 rakaat sujud sahwi setelah salam. Kalau sekarang? Bukan kurang, nambah rukun. Apa rukunnya? Salam. Paham? Sebenarnya dia nggak kurang, justru nambah. Akhirnya memang dia salam sebelum waktunya, lalu dia nambah
Beliau nambah dua rakaat. Itu pada dasarnya nambah satu rukun, yaitu salam. Paham? Maka sujud sahwi setelah salam. Ingat, ngurangi rukun berarti mesti nambah. Kita contohkan, misalkan kita kembangkan contoh seseorang habis berdiri baca Quran lalu langsung sujud. Lupa gak kadek ruku. Lalu duduk. Tatkala dia duduk iling. Karena kemang gak ruku-rukuan kok ane kemangnya ya. Maka dia langsung berdiri kembali, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian dia sujud. Itu pada dasarnya kurang ruku sama i'tidalnya atau nambah? Nambah apa? Sujud sama duduk. Paham? Paham ya? Jadi dia nambah rukun sebenarnya. Tadi itu ndak rukuk tetapi dia sujud. Kemudian duduk. Baru ingat. Maka dia kembali ke atas untuk rukuk, untuk i'tidal, lalu sujud lagi. Berapa sujudnya jadinya? 3. Duduknya berapa? 2. Maka dia sujud sahwi kapan? Setelah salam. Jadi kalau meninggalkan rukun itu mesti dan wajib nambah rukun. Tidak mungkin meninggalkan rukun kemudian tidak nambah rukun. Pasti nambah. Kenapa? Karena dia harus kembali. Wajib kembali. Kita contohkan misalkan ada orang lupa tidak baca Al-Fatihah. Ya imame lali, makmume ngelamun. Cocok ini. Salat maghrib mero langsung amma yatasaalun ya. Al-Fatihah lali. Makmume ngelamun. Karena sing eling blas wis kabeh sibuk dengan bacaannya sendiri misalkan begitu ya. Karena begitu sujud pertama imam eling. Aku mang durung Al-Fatihah. Maka dia wajib langsung berdiri. Baca Al-Fatihah, lalu surat, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud. Dohirnya dia tidak membaca Al-Fatihah lalu kembali, tetapi hakikatnya dia nambah banyak rukun. Apa? Ruku, i'tidal. Paham? Paham ya? Jadi kalau ninggal rukun sholat maka wajib apa? Kembali ke tempat dia lupa. Kecuali ingatnya pada rakaat yang berikutnya. Pada rakaat yang kedua dia ingat rakaat pertama durung maca Fatihah aku. Berarti rakaat pertama gugur. Rakaat kedua bagi dia rakaat pertama. Paham? Paham insyaallah? Paham temenan, yakin? Nah, khususnya imam. Khususnya yang biasa ngimami. Ini harus paham. Kenapa? Al-imamu dhamin. Imam itu sing nanggung. Dia penanggung jawab. Harus faqih masalah ini. Gitu ya. Lek iso ojo ngimami, lek durung paham masalah sujud sahwi. Gitu ya. Engkau sujud sahwi wae lali bingung ya bagian sujud sahwi ndi sebelum dan sesudah ini repot gitu ya, atau ndak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kan repot padahal dia adalah penanggung jawab. Maka harus faqih dalam masalah ini. Seorang imam harus faqih, harus benar-benar paham, tahu detailnya karena dia tanggung jawab, dan ini adalah fardu ain bagi imam untuk mempelajarinya. Paham ya? Ini hukumnya fardu ain bagi dia untuk belajar tentang sujud sahwi ini. Lek makmum ngono wis gampang, sujud to kemelok sujud. Gak sujud yo gak sujud, beres mek makmum ngono. Ya, wis gak repot. Mau sujud sahwi sebelum salam melok, sadurunge salam melok karemu, salah keliru, bener urusane imam. Lek makmum beres gitu ya.
Yang apa yang jadi masalah kan imamnya. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan tatkala makmum nggak ngerti, oh poyo salah imam kok mau sujud sahwi. Wis gak perlu tanya, wis gak perlu takon. Kok sujud sahwi yang melok sujud tunai, wis gak perlu takon wis gitu ya. Gak usah kepo gitu ya. Ya, itu urusannya kan, itu urusannya siapa? Imam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu hadis Abu Hurairah, ya riwayat Bukhari Muslim. Ada lagi hadis Imran ibn Husain. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat asar fasallama fi thalathi rakaat. Lalu beliau salam pada rakaat yang ketiga. Tsumma dakhala manzilah. Lalu Nabi masuk rumah. Sholat asar dapat 3 rakaat salam, habis salam ngadeg langsung masuk rumah. Rumah kan di sebelah kiri. Ya, langsung beliau pulang masuk ke rumah. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq atau al-khirbaq. Lalu berdiri kepada beliau seorang lelaki yang namanya adalah al-khirbaq. Wa kana fi yadayhi tulun, dan ada pada 2 tangannya itu panjang. Tadi disebut dzul yadain. Faqala ya Rasulullah. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, fadzakara lahu sani'ah. Lalu dia sebutkan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Wa kharaja ghadbana yajurru rida'ah. Maka Nabi pun keluar dari rumah dalam keadaan marah. Sambil nyeret selendang atau jubah beliau SAW. Hatta indah ilan nas. Hingga sampai beliau kepada manusia. Faqala, lalu Nabi bersabda, as-sadaqa hadha? Apakah laki-laki ini benar? Aku tadi salam pada rakaat yang ke-3. Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Fasalla rakaah. Maka Nabi sholat 1 rakaat. Tsumma salam, lalu beliau salam. Tsumma sajada sajdataini, tsumma salam. Lalu beliau sujud 2 kali, lalu salam. Padahal sudah terpotong masuk rumah. Tapi jelas rumahnya jejer sampai masjid, lawangi langsung melbu masjid gitu ya. Gak kadek nyabrang embong. Ya, enggak pakai sepeda motoran barang gitu. Ya, jadi rumah Nabi pengimaman jejer langsung masuk. Begitu nggih. Sama sallallahu rahmakumullahu taala, ada jedahnya sebentar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik nambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ini keterangannya sama, kesimpulannya dengan tadi itu. Kalau ngurangi rukun, wajib kembali. Melaksanakan rukun yang ketinggalan tadi itu, ya kemudian salam, lalu sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Sujud sahwinya setelah salam. Jelas? Nggih. Salam, sujud sahwi, salam. Salamnya 2 kali. Ya. Salam, sujud sahwi, kemudian salam. Itu kalau berkaitan dengan rukun. Rukunnya apa saja dalam sholat? Takbiratul ihram. Nek takbiratul ihram lali, ya batal sholatnya. Gak iso ngulang itu. Ya ngulang dari awal gitu ya. Ono takbiratul ihram lali jadi bacutin temen gitu. Ya. Al-Fatihah lupa misalkan itu ya. Kemudian apa? Ruku, ya, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya, kemudian tasyahud akhir, ya, itu semua adalah rukun. Ya, kalau kemudian dia lupa, maka wajib sujud sahwi setelah salam. Setelah salam, tasyahud, salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ini maksud, paham? Ya? Yo, salam yo namanya salam yo kanan kiri. Kanan tok yo gak apa-apa, karena wajibnya kanan, rukunnya kanan, kirinya sunnah, ya. Kemudian berikutnya idalam yadri kam shalah, sekarang masalahnya. Kalau yang pertama tadi itu meninggalkan wajib, jelas. Yang kedua, meninggalkan atau nambah rukun, jelas. Sekarang gak jelas. Gak ngerti, gak tahu berapa rakaat aku sholat ini. Loro ta telu, telu ta papat. Gitu ya. Loro ta telu, telu ta papat. Utawa
hakiki mang papa, talimo. Lali, gitu ya. Lupa dia di dalam sholatnya. Lali, lupa berapa rakaat. Maka di sini ada riwayat an Ibrahim dari Alqamah, dia berkata qala Abdullah, berkata Abdullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala Ibrahim zata unaqas, bertambah atau berkurang. Falamma sallama, maka tatkala beliau salam, qila lahu, dikatakan kepada beliau Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdatsa fi salati syai'un, apakah di dalam salat terjadi sesuatu? Qala, maka Nabi bersabda, wa madzak, apa itu? Qalu, mereka berkata, shalaita kadza wa kadza. Tsumma salam, kemudian salam, kemudian beliau menghadap ke arah jamaah dengan wajah beliau, faqala, lalu beliau bersabda, innahu law hadatsa fi salati syai'un, sesungguhnya seandainya terjadi sesuatu di dalam salat, amba'tukum bihi, aku akan memberitakan kepada kalian tentangnya. Kalau ada sesuatu, pastilah aku akan memberitakan kejadian itu kepada kalian kalau ada sesuatu. Walakin, akan tapi, innama ana bashar, aku itu hanyalah manusia. Ansa kamatan saun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, jika aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya, falyataharras shawaba, maka hendaknya dia milih yang benar. Milih apa? Yang benar. Falyutimma alaih, kemudian dia sempurnakan, tsumma liyasjud sajdatain, lalu kemudian dia sujud 2 kali. Hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama ahli fikih, kalau seseorang itu lupa di dalam sholatnya 4 atau 5, lupa ya, lupa dia 4 atau 5, 3 atau 4, misalkan begitu. Kemudian memilih salah satu di antara keduanya. Milih 4. Gitu ya. Misalkan dia lupa, iki 4 atau 5. Ya, dia sudah takbir ini. Allahu Akbar, berdiri. Sama belakang, subhanallah. Sama di belakang apa? Subhanallah. Lah apa sih rek? Kok subhanallah? Batin loh, kak ngomong loh ya. Batin. Batin kan gak apa-apa, batin. Mosok 5. Enggak lah, 4. Jamaah sing lali kabeh. Ya. Jadi imam yakin ini rakaat keempat. Ya, yakin ini rakaat yang keempat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, sholat 4 rakaat harusnya, tapi beliau sholatnya 5. Berapa? 5 rakaat. Dan Nabi tadi mengatakan, idza syakka ahadukum falyataharras shawaba. Kalau kalian ragu-ragu, maka hendaknya kalian memilih yang benar. Menunjukkan bahwasannya Nabi tadi itu ragu-ragu, lalu milih, enggak, ini 4, tidak 5. Ini adalah 4, bukan 5. Gitu ya. Maka kalau seorang itu ragu-ragu, kemudian milih, maka sujud sahwinya setelah salam. Contoh misalkan begini, dia ragu-ragu, loro apa telu? Yakin telu. Jangan gitu ya. Karena dengan dalil diling-iling mana sama dia. Tadi rakaat pertama baca surat ini, rakaat kedua baca surat ini. Nah, ini pasti 3. Paham? Maka ada bukti yakin, maka tatkala ragu-ragu kemudian dia milih yang benar, ya, milih yang benar, maka ya dengan dalil bukti tadi itu, maka dia sujud sahwi setelah salam. Paham? Paham ya? Karena ragu-ragu ada 2. Ragu-ragu milih yang benar sama ragu-ragu milih yang yakin. Milih yang benar sama milih yang yakin. Ini beda.
Paham di sini? Lek milih sing yakin belum tentu benar. Tapi kalau milih yang benar, yakin benar. Paham maksudnya? Paham? Kita lanjut, lek gak paham. Watahari dan milih mencari yang benar tadi itu yakunu dengan ada bi'an yatadzakkar ma qara'a bi fi shalah. Dengan dia mengingat-ingat apa yang dia baca dalam sholatnya. Sehingga milih yang benar. Tidak ragu-ragu lagi. Awalnya ragu-ragu, lalu ngiling-ngiling rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini. Dari ragu-ragu menjadi yakin benar. Ragu-ragunya hilang. Maka sujud sahwinya setelah salam. Fayadhkuru annahu qara'a bi surataini fi rak'atain. Maka dia ingat dia telah baca 2 surat dalam 2 rakaat. Fayalam annahu shalla rak'ataini la rak'ah. Maka dia tahu bahwasanya dia salat 2 rakaat bukan 1 rakaat. Iki mang usah oleh siji ta oleh loro, diling-iling. Rakaat pertama baca sabegi, rakaat kedua baca at-tariq. Nah, berarti ini napa? 2 rakaat? 2 rakaat ini aku. Misalkan begitu ya. Wa qad yadhkuru annahu tasyahhadat tasyahhud al-awwal. Atau kadang dia ingat dia telah tasyahud yang pertama. Fa'alam annahu sholatin la wahidah. Maka dia ingat dia itu sholat 2 rakaat bukan 1 rakaat. Paham di sini ya? Paham insyaallah? Aku wis tasyahud awal kok, ya berarti ini 3. Nah, kan gitu ya? Isi yakin kan gitu. Kadang-kadang orang tasyahud awal itu apa jenenge ngelamun moro ngadeg gitu ya. Begitu ngadeg iling. Iki mau rakaat piro aku kan gitu ya. Ya, tasawuf lho, tasawuf awale ngelamun gitu ya. Lalu kemudian ngadeg piro ki Mang? Ngiling-ngiling menek lho ya Mang wis tasawuf. Berarti kalau sudah tasawuf berarti sekarang aku rakaat yang ketiga. Dengan ngiling-ngiling seperti itu, maka hilang keraguannya. Maka tatkala hilang keraguannya dengan ngiling-ngiling tadi itu, maka dia sujud sahwi setelah salam. Wa nau shalla salasan lasnaitain. Pokoknya dia telah salat 3 rakaat bukan 2 rakaat. Wa qad yadhkuru annahu qara'a al-Fatihah wahdah. Dan kadang dia ingat dia membaca surat Al-Fatihah saja fi rakaah dalam 1 rakaat. Tsumma fi rakaah, kemudian di dalam 1 rakaat fa'lam annahu shalla arba'an la salasan. Maka dia tahu bahwasanya dia salat 4 rakaat bukan 3 rakaat. Gitu ya. Wa kata dan demikian juga fa idza taharra alladhi huwa aqrabu ila shawab. Jika dia milih yang lebih dekat kepada kebenaran, ya azala syakka, maka dia telah hilangkan keraguan-raguan. Jadi ragu-ragunya hilang. Awalnya ragu-ragu, lalu nginget-nginget jadinya ndak ragu-ragu. Wala farqa fi hadza baina an yakuna imaman aw munfaridan. Ini tidak ada perbedaan apakah dia jadi imam atau jadi orang yang sholat sendirian sama. Maka kalau kasusnya seperti ini, awalnya ragu-ragu, lalu kemudian iling-iling, nginget apa yang dia lakukan dalam sholat, akhirnya ragu-ragunya hilang, maka dia sujud sahwi setelah salam. Faham? Paham nih? Yakin? Ustaz, Afan menyela Ustaz, mungkin nanti diadakan simulasi mawon Ustaz, karena saya lihat dari jamaah kurang paham Ustaz. Dari monitor kelihatan. Apa? Dari mimiknya gitu ya? Iya Ustaz, dari mimiknya sama gesturnya itu kelihatannya kurang sama besar. terlalu suudon, ini mau cerdas kok. Saya juga sendiri agak kurang paham. Oh itu jenenge curhat masalahnya ya? Karena variasinya banyak Ustaz, Iya. jadi butuh yang praktek Ustaz. Praktek? Oh enggak perlu praktek ya, ini apa namanya dipahamkan aja. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Yang pertama tadi saya ulangi yang pertama ya. Kalau meninggalkan wajib sholat sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Kalau berkaitan dengan rukun nambah atau ngurang maka sujud sahwi setelah salam. Cuma ada 4. Kalau ragu-ragu kemudian dia hilangkan keraguan-raguannya dengan ngiling-ngiling, ngingat-ngingat, lalu ragu-ragunya hilang, maka sujud sahwi setelah salam.
Gampang toh? Gampang. Apanya yang susah? Gitu ya. Diulangi lagi. Ya. Meninggalkan wajib sholat, contoh tasyahud awal. Maka harus terus tak boleh kembali sujud sahwi sebelum salam. Kalau meninggalkan rukun atau nambah rukun, sama saja meninggalkan atau nambah sama, maka sujud sahwi setelah salam. Salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Kalau ragu-ragu di dalam sholat, lalu dia hilangkan keragu-raguannya dengan ngiling-ngiling, ngingat-ngingat apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan di dalam sholat, akhirnya ragu-ragunya hilang, maka dia sujud sahwi setelah salam. Paham? Paham toh? Paham. Main ngono sujud mana? Sampai sujud sahwi lo lupa. Nah repot ya. Nggih. Nanti belum biar nggak nggak bingung jenengan. Kita tambahkan sekarang. Faida taharro. Kalau tadi itu ragu-ragu, lalu dia ngiling-ngiling, lalu ragu-ragunya hilang menjadi yakin. Karena sudah ngiling-ngiling, maka sujud sahwi setelah salam. Sekarang bagaimana lek ngiling-ngiling ya gak iling. Ngiling-ngiling ya gak iling. Ngiling-ngiling aku mau maca apa ya? Rakaat pertama mbuh maca apa lali, rakaat kedua juga lali mbuh wis maca apa sing sampai sing diwaca lho gak ero. Saking apale mungkin refleks. Mari maca Fatihah refleks mbuh maca apa saking biasae sampai lali aku mau maca apa rakaat pertama lali. Karena kita juga gitu ya, jadi makmum itu sampai apa yang dibaca oleh imam rakaat pertama sama rakaat kedua itu kita habis salam iling-iling mang mau maca apa yo. Hah? Ya, saya gitu untungnya makmum kan gitu nggih. Untungnya makmum. Ya, sampai lupa. Maka jika dia ngiling-ngiling usaha mencari yang mendekati kebenaran tapi lam yatarajjah indahu syai', ndak ada yang rojih bagi dia sesuatu pun, wis gak iling blas wis sing ndi iki gak tahu blas wis loro apa telu iling-iling gak iling blas mbo loro mbo telu ya apa kira ya gak ngerti mbo loro mbo telu, maka bana alal yakin, dia bangun di atas yang yakin, wahwal akal, yakni yang sedikit. Loro apa telu. Ngiling-iling gak eling, ya wis, loro ae lek ngono. Kenapa? 2 yakin, 3 ragu. Tapi keraguan itu ndak hilang, tetap ragu-ragu dia. Makanya dia milih yang paling sedikit karena aman. Tetap itu sampai salam ya ragu-ragu. Maksudnya. Jadi ragu-ragunya ndak hilang itu. Dia cuma milih sing yakin. Dia cuma milih sing yakin. Jadi misalkan dia sholat 3 atau 4 begitu ya, 3 atau 4. Dalam berdiri ini dia iling-iling iki mau telu, iki rakaat ketelu, rakaat keempat, iling-iling. Kailing, rakaat pertama mau coba, kailing, rakaat kedua mau coba, kailing, bingung deh. Ya wis telu ae. Berarti dia ini rakaat yang ketiga bagi dia. Dia ngiling-ngiling, dia putuskan ini rakaat yang ketiga. Ya. Akhirnya, tatkala dia rakaat yang ketiga, kan berarti pada dasarnya dia itu misal ternyata keliru, maka dia nanti sholatnya 5 rakaat. Gara-gara dia ngambil angka yang kecil, gitu ya, mengambil angka yang kecil, tidak rojih bagi dia, tapi dia cari selamat, cari aman, ngambil yang yakin, 2 atau 3, 2 yakin, 3 ragu-ragu, dibuang yang ragu-ragu, milih yang yakin, itu maksudnya.
Paham di sini ya? Ya. 3 atau 4. 3 atau 4 ya. Cari dalil enggak ketemu dalam sholatnya, wis lali kabeh wis gitu ya. Blank. Ya, maka dia pilih 3. Karena 3 yakin, 4 ragu-ragu. Maka dia pilih yang 3. Ingat, milih angka kecil itu dalam keadaan tidak mendapatkan dalil yang benar. Paham di sini? Tidak mendapatkan dalil yang benar. Akhirnya dia milih angka yang kecil. Beda lagi dengan yang sebelumnya, dia milih angka yang kecil karena yakin. 3 atau 4 ya. Dia pilih 3 atau 4 aku iki. Lalu dia mikir. Tadi itu baca surat ini. Tadi itu baca surat ini kan gitu ya. Oh, berani rakaat yang rakaat yang ketiga, baru saja tasyahud awal aku koyo aneh. Nah, ini rakaat yang ketiga, gitu ya. Jadi dia milih yang kecil ini karena ada dalil. Maka kalau dia milih kecil karena dalil, maka sujud sahwi kapan? Setelah salam. Tapi kalau dia milih yang kecil ini karena ragu-ragu, loro apa telu ya? Telu apa papat ya? Waduh rek, papat. Wis ngiling-ngiling gak iling belas wis melok telu ae. Milih yang angka terkecil, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Kama fil hadis an Abi Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla. Jika salah seorang di antara kalian salat lalu dia tidak ingat, tidak tahu berapa rakaat dia salat, salatan am arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana. Maka buang yang ragu-ragu, bangun di atas yang yakin. Gampang. Selagi tidak punya dalil, tidak punya bukti, ngiling-ngiling kayak ngiling-ngiling, buang yang ragu-ragu, bangun di atas yang yakin. 3 atau 4, 4-nya ragu-ragu, 3 mesti yakin. Paham? Paham ya? Tapi tetap kan sampai salam itu ragu-ragu, telu papat, embo. Gitu ya. Nanti salam baru inget diilingno tonggone kon mang salat piro gitu. Ya, tuhur kok petang 5 rakaat gitu ya. Kadang-kadang orang masbuk gitu ya, masbuk seharusnya dia nambah cuma 1 rakaat, nambah 2 rakaat gara-gara lali. Aku mang melo imami rakaat kepiro man. Betul? Pernah begitu jenengan? Oh sering, Masya Allah ya. Jadi sholat masbuk masuk bersama dengan imam itu lupa. Aku mang masuk ini rakaat keberapa? Gitu ya? Iya. Podo lah aku sampean podo lah kan gitu. Ya sama aja pada menungsane kan gitu ya. Kalau kita masbuk ketinggalan lalu kita sholat lupa. Mangku masuk rakaat yang keberapa ya? Aku tadi masuk bersama dengan imam rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga ya. Wis karo dalil, maka pilih berarti masuk rakaat yang kedua. Lalu sujud sahwi sebelum salam. Habis sujud sahwi sebelum salam, kemudian kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai saya memang sholat opo 5 rakaat. Ya wis segala apa-apa ya wis. Ya alhamdulillah gitu ya. Ya, dapat 1 rakaat tidak sengaja ya dapat pahala, tidak jadi masalah. Kalau disengaja, batal, nggak sengaja. Ya, tadi sudah ditutup dengan sujud sahwi, nggak ada masalah. Ya sampai dikandani, sampai memang lupa itu, malah misalkan gitu ya, saking nemen nih, lali ini akeh, sampai itu. Misal ya, untuk mawon ya, masih asing ekstrim pisan begitu. Seandainya gitu ya. Wis oleh 3 rakaat lali, aku mau oleh 1 rakaat apa loro ya, kan repot. Padahal wis oleh 3 rakaat. Misal seandainya hal itu terjadi. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah ya. Maka tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Dia sujud 2 sujudan sebelum salam.
Fa in kana shalah khamsan, kalau ternyata kenyataannya dia sholat 5 rakaat, maka syufi'na lahu sholatuhu atau syafa'na lahu sholatuhu. Sholatnya telah menggenapkannya. Sujud sahwinya maksudnya telah menggenapkannya. Wa in kana shalla itmaman li arba', seandainya ternyata dia sholatnya sudah sempurna 4 rakaat. Bener kan gitu ya? 4 rakaat. Kanata tarhiman li syaitan, maka itu adalah bentuk pengician kepada setan. Gitu ya. Setan kan ganggu kita. Ayo lali gitu ya. Lali ternyata 5 haraka. Aku malah oleh sak rakaat. Ganjaran. Gak rugi belas tan setan. Kan gitu ya. Ternyata kalau sholatnya 4 rakaat gak masalah gitu ya. Wis sempurna. Ini bentuk pengician kepada setan. Setan dicijing ngudok, gak urungane malah tambah ganjaran. Gitu ya. Digudok malah tambah ganjaran. Ya. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas sampai di sini? Kok jelas sih Kak, yakin gini jadi. Jelas sih? Ibu-ibu yang di bawah jelas ibu-ibu? Gampang ini, gampang. Pokoknya sujud sahwi itu ada 4. Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, atau ada 2 tempat. 2 tempat sujud sahwi, sebelum salam sama sesudah salam. Yang sesudah salam itu berkaitan dengan berkaitan dengan rukun, nambah rukun atau ngurangi rukun. Sujud sahwi setelah salam. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala ragu-ragu tapi milih yang benar berdasarkan dalil dengan ngiling-ngiling. Apapun pilihannya, maka sujud sahwi setelah salam. Kalau sujud sahwi sebelum salam, meninggalkan wajib sholat seperti tasyahud awal, seperti juga takbiratul intiqal. Wa ya sami Allahu liman hamidah, maca Allahu akbar. Nah, itu misalkan dia. Ya. Atau tatkala ruku Allahu samad. Gara-gara maca qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Saya cerita itu karena saya pernah gitu. Ya nyata ini bukan fiktif, bukan apa jadi fiktif, ya, kenyataan gitu ya. Bangkit juga pernah ya, bukan Sami'ul Hamid tapi Allahu Akbar gitu ya. Nah itu ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Di antaranya demikian. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Karena apa? Bukan rukun. Kalau gerakannya rukun tapi zikirnya bukan rukun. Ya di antaranya. Baik. Atau misalkan begini, ya kadang-kadang orang itu ngelamun bopo lali, ya duduk di antara 2 sujud, maca tasyahud, kan lali, namanya lupa, ya itu namanya lupa, baca tasyahud. Tasawuf apa ini? Tasawuf awal atau tasawuf akhir? Kalau tasawuf awal, ya maka dia nanti sujud sahwi sebelum salam. Karena berkaitan dengan apa tasyahud. Kalau dia baca tasawuf akhir misalkan, ya maka sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Nambah ruku. Nah kalau ragu-ragu lalu milih yang yakin, bukan benar loh ya. Milih yang yakin 2 atau 3, milih 2. Bukan karena benarnya. Karena ya yakin. 3 atau 4 milih 3. Bukan karena benarnya, tapi karena ya yakin. Yakin itu milih yang kecil. Ragu-ragu milih yang besar. Besar ragu-ragu ditinggalkan milih yang kecil. Bukan karena benar, tapi karena yakin. Maka sujud sahwi sebelum salam. Itu. Gampang toh? Gampang?
Tapi kemudian para ulama semua berpendapat seandainya seorang itu gak pahamai masalah ini, ya, wis dijelasno sampai muru saya gak pahamai, maka sujud sahwi sakarmu. Ya, Mbo sebelum salam, Mbo sesudah salam, Mbo nggak paham, gitu ya. Akhirnya kenapa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Lah sampai muru saya nggak paham. Ya wis, terserah wis. Seperti dalam mazhab Syafi'i misalkan sujud sahwi bisa sebelum salam, bisa sudah salam. Bahkan kebanyakan lebih memilih adalah pokoknya sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita mengamalkan yang hadis tadi itu, yang sudah kita paham, kita bacakan tadi, itu yang afdal, itu yang asal. Karena itu petunjuk Nabi SAW. Ada perbedaan. Sujud sahwi sebelum salam, ada sudah salam. Maka pahami. Nah, ya semua harus pinter, gitu ya. Maka semua harus dikasih udzur. Udzurnya udzur gak enak pisan, udzur jahil. Gak enak dikasih udzur jahil niku. Kan ngoten ya. Jadi beramal berdasarkan ilmu. Mosok harus ngaji bertahun-tahun saya dikasih udzur jahil ae. Baik. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, hukum daripada sujud sahwi itu, sujud sahwi wajib. Sujud sahwi hukumnya wajib li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi, karena perintah beliau sallallahu alaihi wasallam kama fil hadits sabiqah. Sebenarnya dalam hadis yang sebelumnya 4 hadis tadi atau 5-6 hadis tadi itu menceritakan Nabi merintah. Nabi tidak meninggalkan sujud sahwi karena meninggalkan atau nambah rukun, juga karena lupa. Kan ya, Nabi sujud sahwi, ingat. Imam ojo khianat. Walau kan sing ngerti apa ya sujud sahwi ngene. Ya, kan sing ngerti gak ora sing ngerti salah ya aku tok, ya. Makmum gak ngerti balik. Loh, itu khianat namanya. Ya. Itu bahaya ini. Enggak, imam ojo sembrono kan gitu ya, jangan sembrono. Tatkala dia ragu-ragu dalam sholat. Misalkan ragu-ragu begini, ragu-ragu dalam sholat. Iki tatkala sujud nih ya. Ragu-ragu ini. Iki aku engko iki kita saut awal apa si rakaat yang kedua, si rakaat yang ketiga. Bingung dia, ragu-ragu. Kan ya? Dia ragu-ragu. Akhirnya kemudian Pak Bos tak lungkung golek salah lak dilinggo jamaah. Ya. Ternyata kemudian dia dulu tasyahud. Oh, kan sing ngilingno. Oh, berarti bener. Paham di sini? Berarti bener. Tadi itu awalnya apa dia? Ragu-ragu. Begitu dia milih tasyahud, ternyata jamaah diem. Berarti kan bener. Oh, bener, suka belajar sawi, oh bener. Tapi ingat, lali. Paham di sini? Maka dia nanti wajib sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Karena bener. Dia milih yang bener. Bener buktinya apa? Karena sing ngilingno. Berarti bener, gitu loh maksudnya. Dia milih tidak ragu-ragu itu, dia milih bener berarti. Maka sujud sahwi setelah salam. Ingat ini imam ini harus bapak wis. Karena sing ngero kak wurungan loh, karena sing ngero ya apa sih? Paham ya? Imam hati-hati ini imam. Hukumnya wajib. Gitu ya. Wali muwadhabatihi alaihi kullamanasiyah. Karena seringnya dan senantiasa Nabi melakukannya jika setiap kali beliau lupa. Ya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkannya
walaupun sekali. Kalau lupa di dalam sholat tadi itu dengan kisah Dzuliyadain, tadi ada dua kisah Dzuliyadain. Satunya tasyahud pada salam pada 2 rakaat yang kedua, kisah yang berikutnya salam pada rakaat yang ketiga. Berarti lupa ini bukan sekali 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa di dalam sholat. Berulang kali. Lebih dari 2 kali kisahnya Nabi lupa dalam sholat. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sujud sahwi. Maka para ulama memberikan komentar, sujud sahwi hukumnya wajib bukan sunnah. Paham ya? Terutama imam. Ya. Maka tempatnya apa? Maka azharul aqwal, pendapat yang paling nyata adalah al-farqu baina ziyadah wan naqs. Membedakan antara nambah dan ngurang. Nambah rukun dan mengurangi rukun. Wa baina syakki ma'a taharri wa syakki ma'al bina' 'alal yaqin, dan membedakan keraguan-raguan antara ragu-ragu lalu milih yang benar dengan ragu-ragu milih yang yakin. Itu beda, dibedakan tempat sujud sahwinya antara setelah salam dan sebelum salam. Ya, fa in hadza ma fi min isti'malin nusus kullaha fihi al-farqu al-ma'qulu. Nah ini, kalau mengamalkan nas-nas syariat tadi itu menggunakan nas-nasnya, maka semuanya menunjukkan bahwa di dalamnya ada pembedaan. Pembedaan apa? Tempat. Ya, tempat sujud sahwi. Ya. Dan pendapat ini menggabungkan seluruh dalil yang ada, yang Nabi membedakan. Ya, Nabi sujud sahwi setelah salam dan Nabi sujud sahwi sebelum salam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau meninggalkan yang sunnah? Apakah ada sujud sahwi? Man taraka sunnatan nasyatan, siapa yang meninggalkan satu sunnah karena lupa? Kalau meninggalkan yang wajib atau rukun, maka hukumnya wajib sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Boleh melakukannya. Karena Nabi SAW bersabda, likulli sahwin sajadatan. Bagi setiap yang lupa, maka ada sujud sahwi 2 kali. Hadis Hasan, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hukumnya sunnah. La yakunu wajiban, tidak wajib. Li'alla yazidal far' ala asli, agar tidak menambah yang cabang kepada usulnya. Gitu ya. Yang jadi masalah adalah rukun atau wajib sholat. Maka hukumnya adalah wajib. Jelas insya Allah? Iya, termasuk. Sholat sunnah lupa, sujud sahwi. Sholat sunnah misalkan ya, tahiyatul masjid, iki mang oleh loro tasik siji aku. Ya nambah. Lupa gitu ya, misalkan dibangun mencari yang benar tidak ketemu, ya nambah. Berarti nanti dia siji. Berarti marono dia sholat. Ditelok ambek kancane, lah ya sholat tahiyatul masjid 3 rakaat. Jari kancane, jari sampean mek loro, enggak, aku mek loro, mau ragu-ragu. Begitu sampean sebelum salam, maka sujud sahwi sebelum salam. Ditelok, sujud sahwi dah. Lali berarti arek. Gitu aja ya. Nah ya, misalkan sama dengan sholat witir ya, sholat witir iki mang wis berdiri nih, iki mang wis telu apa sik loro yo. Nah itu ya, wis telu apa sik loro ya? Ya dia pilih 2. Kalau ndak ya, ndak yakin.
Gitu ya. Lalu kita salam, ternyata 4, ya nggak masalah. Hukumnya dibangun di atas yang sampean yakini. Apa 3 wong delok 4, ya hukumnya wong. Saya memang sholat apa kok 4 gitu ya. Witir, 4 ngono enggak. Telu. Dariku telu. Telu. Rakaat yang kedua. Nih. Berdirinya sempurna, apa belum sempurna? Nah, tadi itu kalau berdiri sudah sempurna, enggak boleh balik. Lesik inggit-inggit, balik lagi. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, maka enggak boleh enggak boleh balik. Batal sholatnya kalau kembali. Kalau inggit-inggit, balik. Enggak. Karena langsung balik lagi, tidak ada zuzawi. Kenapa itu enggak lupa? Lupanya saksrit, was-was namanya itu ya. Saksrit kemudian balik, enggak zuzawi. Keliru itu namanya salah, gitu ya. Gitu ya. Lalu gitu ya. Marudi keliru gitu ya, misalkan begitu ya. Maka enggak sujud sahwi. Kenapa? Karena enggak ngurangi apa-apa. Enggak ngurangi apa-apa juga enggak nambah apa-apa. Maka enggak ada sujud sahwi, juga enggak lupa. Keliru. Enggak susah. Karena enggak nambah apa-apa. Paham ya? Turun. Kalau rakaat terakhir misalkan ya, rakaat terakhir kan berarti dia kan berarti kan ragu-ragu. Berarti dia kan ragu-ragu. Atau enggak enggak ragu-ragu begini, enggak ragu-ragu. Jadi pokoknya dia enggak ada ragu-ragu, mau langsung ngadeg rakaat yang kelima. Emangnya subhanallah. Dia kan berarti sudah nambah 1 rukun. Rukun apa? Berdiri. Maka dia wajib turun tasawuf akhir. Kemudian salam, sujud, sahwi 2 kali, kemudian salam. Karena dia nambah. Ya, karena dia nambah loh ya. Sudah berdiri sempurna. Ya, beda kalau balik sujud kemudian Allah, subhanallah gitu ya. Enggak sampai berdiri tapi dia duduk kembali, maka enggak nambah apa-apa. Kecuali kalau imamnya tadi itu lupa. Aku gimana ngerokaat dalam sujud dia lupa. Ini rokaat ketiga atau keempat. Sujudnya rotok suwe rokane. Iling-iling, iki kok tasawuf akhir apa ngadeg. Kan gitu ya. Ya. Ya ternyata kemudian, wah ini rokaat yang ketiga ini. Berarti ini harus berdiri. Dia mikir loh, sudah mikir ragu-ragu ya. Kemudian dia berdiri, ingatkan subhanallah, dia duduk. Berarti dia nanti sujud sahwinya dibangun di atas keraguan-raguannya, bukan ingatannya jamaah. Paham? Paham, Watan? Jadi hukumnya nanti dia ikut keraguan-raguannya tadi itu. Dia bangun di atas yang yakin. Dalam keadaan sujud, iki telu apa-apa rek, telu apa-apa rek, kak subhana rabbil a'la wa bihamdi gitu ya. Telu apa-apa kali gitu ya. Wis telu wae ya, atau dia berdiri begitu. Subhanallah. Oh, salah aku pilih berarti. Lalu dalam keadaan berarti aku sing salah. Akhirnya dia duduk tasawuf akhir. Maka dia dibangun di atas tadi itu. Ragu-raguannya. Maka dia sujud sahwi sebelum salam.
Nggak nambah apa-apa, tapi kan ragu-ragu. Nggak, karena dia ragu-ragu dibangun di atas keraguannya. Bukan dalam keadaan sudah berdiri, enggak. Si inggit-inggit. Ragu-ragu tapi inggit-inggit. Subhanallah. Nah, maka dia bangun enggak nambah apa-apa, tapi ragu-ragu tadi itu diingatkan. Maka dia sujud sahwi sebelum salam. Karena berdiri belum sempurna. Kalau dia sudah berdiri sempurna, berarti dia sudah nambah namanya. Beralih dari ragu-ragu kepada ziyadatul rukun. Nambah rukun. Apa? Duduk istirahat sing suwe ngono ya, dikira tasawuf sampean. Mau berdirinya setengah jam kok. Iya. Yeah. Gimana ulangi? Atasinya mikir dhisik. Ya langsung sujud lagi berarti apa namanya belum sujud. Jadi aku mau sujud 2 kali atau belum? Jawabannya belum. Berarti nambah sujud lagi. Sebelum salam. Karena ragu-ragunya sudah atau belum. Jawabannya belum. Tapi kalau ragu-ragu sudah atau belum, lalu mikir, dorong. Tapi karena mikir, cari dalil, sujud sahwi setelah salam. Sudah atau belum, mikir, gak ketemu, ya belum berarti. Sujud sahwi sebelum salam. Pada belum itu ya. Satunya belum karena mikir, akhirnya ketemu sing bener belum, sujud sahwi setelah salam. Belum atau sudah, lalu mikir gak ketemu jawaban, akhirnya milih sing belum, sujud sahwi sebelum salam. Cek bingung ae, aduh mbok iki apa iki? Sujud sakarmu wis. Sujud sahwi mbok sebelum salam, mbok sesudah salam sakarepe wis. Akhirnya geledek. Ya Allah, gitu. Akhirnya geledek ya. Nggih, monggo. Doa sujud sahwi, subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la. Enggak ada doa khusus sujud sahwi. Adapun doa subhanalladzi la yanamu wa la yasu, maka enggak ada dalilnya. Sudah ada sudah tidak pakai salam. Mesti sebelum salam atau sudah salam? Salam lagi. Jadi setelah baik sujud sahwi sebelum salam atau sudah salam ya ditutup dengan salam. Karena rentetannya sholat. Nah sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, ini banyak permasalahan sebenarnya tentang sujud sahwi ini. Wah, banyak permasalahan tuh. Bocok kabeh gak mari. Nanti masih ada pembahasan banyak masalah tentang sujud sahwi, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Di sujud sahwi bagian kedua atau ya sujud sahwi bagian kedua insyaallah ya. Hanya masalah, lalu kita berpindah ke bab yang berikutnya. Tapi silakan ambil kesempatan untuk bertanya. Fadhol. Ustadz, kalau yang terkait menambah rakaat tadi karena lupa Ustadz, kemudian berdiri menambah rakaat yang tertinggal, itu tetap takbiratul ihram atau enggak Ustadz? Yang mana?
Misalkan mau mengulang satu rakaat Ya, yang sudah putus, ya, sudah salam. nggih. Ya, harus takbiratul ihram. Allahu akbar takbiratul ihram. Kenapa? Masuk kembali dalam sholat. Kan tadi sudah keluar dari salam. Keluar dari sholat dengan salam. Maka masuk ke dalam sholat harus dengan takbiratul ihram. Makanya makmum saat mengingatkan imam harus salam dulu. Baru boleh ngomong. Kan itu ya. Imam misalkan salam pada rakaat yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya kan 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka makmum tatkala mau mengingatkan harus salam dulu. Putus keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam kurang 1 rakaat. Iya ta jamaah. Gitu ya. Maka imam takbiratul ihram nambah 1 rakaat. Makmum juga takbiratul ihram mengikuti imam nambah 1 rakaat. Kemudian selesaikan 1 rakaat, kemudian salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Gitu. Jadi mengingatkannya juga harus salam dulu. Ojo sik tasyahud ngene. Sik tasyahud, kok salam sih, Mam? Kurang 1 rakaat, Mam. Dalam keadaan posisi tasyahud, batal salatnya. Kenapa? Belum keluar dari sholat. Paham? Nih. Nah, ya tadi itu kita ya, jadi imam begini, sudah salam, salam warahmatullah, belakang subhanallah, bingung. Apa salahku? Ya takon ono jamaah. Oh, apa salahku rek? Kenapa? Dia boleh ngomong, kenapa? Sudah salam. Oh, kok salahku rek? Kan gitu ya. Bingung kan gitu ya. Ada yang salah dengan sholat saya? Gitu ya. Maka yang mau jawab salamo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu jawab. Sampeyan kurang 1 rakaat. Yang enggak jawab misalkan dia mau lanjutkan. Imam takbiratul ihram yang enggak jawab tadi lanjut ngikuti imam. Lek jaraknya pendek. Ngikuti imam. Imam takbiratul ihram kemudian ngikuti dia. Tidak masalah. Nanti salam bareng dengan imam. Tapi ingat, sing jawab harus salam dulu. Ditakoni gitu ya. Pokoknya yang jawab harus salam. Atau sampai jawab dalam keadaan tasawuf. Ya, tasawuf dalam keadaan tasawuf dalam keadaan duduk. Apa? Imamnya naik ke rakaat yang kelima. Oh, imam kalau pokok sholat 5 rakaat gitu ya. Ya cukup sujud sahwi setelah tadi habis salam warahmatullah. Makmumnya juga assalamualaikum warahmatullah. 5 mas. Loh iya tak? G5 sujud sahwi. Langsung sahwi 2 rakaat, 2 sujud kemudian salam. Tidak masalah. Tidak perlu. Jangan ngilali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Jadi manusia lali biasa. Ingat itu ibadah. Jangan dijadikan guyon. Itu ibadah ya. Ya, jadi itu adalah ibadah. Saya pernah habis salam itu marah. Pernah saya itu habis salam itu marah. Kenapa? Saya lupa jamaahnya ketawa. Ini bukan guyon, ini ibadah. Ini bukan guyon. Kita di rumah Allah jangan ketawa. Orang lupa itu biasa, tapi jangan diketawakan. Ini ibadah. Karena waktunya waktunya tasyahud berdiri, kok ketawa? Kan gitu ya. Loh jangan ketawa. Subhanallah, ingatkan. Ini lagi ibadah. Gitu. Kayak arek cili arek ini malen aku gitu. Ya, kayak anak TK aja. Ini adalah ibadah. Jelas insyaallah ya. Begitu caranya.
Wah. Ju'ilal imam liutamma bi, imam dijadikan untuk dicontoh. Gak ngurus. Ya, enggak, ya ikut imam, harus ikut apa namanya? Sujud sahwi. Ju'ilal imam liutamma bi, imam dijadikan untuk dicontoh. Garo salah imam wajib ngikut. Kudu melok. Oh, apa salah imam? Perasaan bener kabeh deh. Tapi sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Gak usah kepo. Zaman masalah apa? Gak perlu, bukan urusanmu kan gitu ya. Jadi imam ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti, dicontoh. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kalau dia takbir, kalau dia rukuk, kalau dia sujud. Sujud sahwi, elok sujud sahwi. Bahkan permasalahan begini, misalkan masbuk. Ya ada masalahnya. Orang ini masbuk, lalu mendapati imam sujud sahwi sebelum salam. Ya dia ikut sujud sahwi, masih gak apa-apa. Kenapa? Dia ikut sujud sahwi bersama dengan imam sebelum salam. Imam sujud sahwi, dia sujud sahwi. Padahal gak apa-apa. Kemudian imam salam, dia nambah rakaat yang dia kehilangan. Misal imamnya sujud sahwi sebelum salam. Ini imam sujud sahwi setelah salam. Misal, dia masbuk nih, nggak tahu apa-apa dengan masalahnya imam nih. Imam ternyata habis salam sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Dia ndak ikut sujud sahwinya, tapi dia naik ke rakaat yang ketiga, keempat, lalu dia salam. Habis salam, dia sujud sahwi sendiri sebagai pengganti tadi sujud sahwi bersama dengan imam yang dia tidak ikut. Kenapa? Karena naik ke rakaat yang ketiga atau keempat. Wajib bagi makmum ngikuti imam. Apa yang tidak bisa diikuti tadi bersama dengan imam, dia harus mendatanginya sendirian. Paham? Karena ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti dan dicontoh. Paham di sini? Paham ya? Paham, Ramadan? Ya, fadhal. Nah, mboten tak dengar pakai mic. Yeah. Ya. Kita sebenarnya sudah sholat, Pak Ustadz. Tiba-tiba di tengah jalan kita baca Al-Fatihah, misalnya kita lupa niat. Terus itu apa yang kita lakukan? Kita membatalkan atau kita terus atau gimana? Lupa niat yang seperti apa maksudnya? Kita lupa, waduh, ini tadi saya lupa sholat apa? Kadang kan kita tiba-tiba langsung takbir, Allahu Akbar. Gitu kan? Di tengah jalan kita lupa niat. Kan ada niat. Tapi begini, berangkat dari rumah menuju masjid, niatnya sholat apa? Ya sudah. Kan sudah niat dari rumah. Kan sudah niat dari rumah. Ya, apalagi kemudian sudah duduk, nunggu lama, kemudian qomat berdiri takbiratul ihram. Ya sudah. Qomatnya qomat apa coba? Sholat duhur berarti sudah niat tuh. Gitu ya. Jadi kalau lupa niat itu pada dasarnya was-was dari syaitan. Agar menghilangkan kita dari kekhusyuan. Mikir-mikir, aku mang niat apa turun ya, niat apa turun ya. Itu was-was sebenarnya dari setan. Jangan digubris. Ya, kalau itu dituruti besok gitu lagi. Nanti sholat ini gitu lagi nanti. Kalau itu sekali dituruti begitu, maka nanti gitu lagi, kambuh nanti itu umat. Wah, iki arek iki gampang nih. Carane ngei was-was pakai nih. Niat ya, begitu. Namun tetap nih jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita takbiratul ihram, pasang niat dalam hati agar khusyuk dari awal. Sebelum takbiratul itu pasang niatnya bener iki salat opo, pasang biar khusyuk dari awal. Gitu ya. Ojo kaya wong salat lali, takbiratul ihram lho moro-moro eling kok wis salam aku. Ya iku mah gara-gara apa? Mulai dari takbiratul ihram wis ngilang, wis lali. Mau sampai takbiratul ihram lali gitu ya.
Jadi kalau dalam tengah sholat kemudian lupa, artinya was-was sebenarnya itu ya. Aku mau wis niat apa durung ya. Itu was-was dari setan. Enggak usah diikuti, enggak usah digubris. Ya itu senjata setan untuk menjadikan kita tidak khusyuk. Ya, itu enggak digubris. Karena niat ini mahalluha al-qalb. Niat tempatnya di dalam hati, dan hati itu luas. Hati itu luas. Ya misalkan kita masuk masjid mau langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, kalau saya tadi belum sholat tahiyatul masjid karena sampean wis nunggu lama. Kasihan, gua tak kodok habis pengajian biasanya begitu saya tahiyatul masjid yang tadi. Karena kelamaan sampean nunggu ya. Jadi misalkan seperti itu. Gitu ya. Karena sudah apa jenenge bahasa hati itu lebih cepat dari bahasa lesan ya. Jadi mari wudu marah Allahu Akbar. Wis niate refleksi niat nih napa jenenge mau salat habis wudu atau mau masuk masjid kemudian takbiratul ihram. Niate wis tahiyatul masjid. Atau habis adzan kemudian berdiri wis niate salat qabliyah. Krungu qomat langsung ngadeg wis niate salat fardu. Begitu loh. Jadi ini masalah niat itu luas gitu ya. Jalan kaki kita dari rumah menuju masjid itu sono niate, kate lapor, kate bal-balan nang masjid. Kate salat waktu apa salat zuhur, berarti sudah berangkat dari rumah dipasang niate kate salat zuhur. Begitu loh maksudnya. Jadi niat itu luas. Namun alangkah baiknya tetap benar arahan para ulama itu sebelum takbir pasang niat agar khusyuk. Ini mau niat apa? Pasang niatnya sudah mulai agar khusyuk. Ojo katene takbire ngelamun. Gitu ya. Pembukaannya wis ngelamun, apa meneh? Tengah mbek penutupan isa eling-eling salam. Lho kok wis mari sih rek gitu ya. Nah, ini kan blind. Ya. Oh, macam ngono salat tarawih ya ilinge salam tok wis. Iling salam alhamdulillah mari iling aduh kurang wolu sian. Misalkan gitu ya, sik kurang wolu. Elok mana? Iling-iling salam mana? Ya gak ngono ya. Jadi pasang dari awal agar mengikuti sholat kita di atas kekhusyuan. Itu penting sekali. Jangan dilupakan masang hati saat mau takbiratul ihram. Tapi kalau kemudian di tengah-tengah sholat kemudian ada was-was sudah niat atau belum, maka itu godaan setan. Ya, itu godaan setan. Nah, Ustaz ada titipan pertanyaan. okay. Mungkin ini kasusnya ibu-ibu. Bagaimana jika waktu sudah takbiratul ihram niat sholat subuh, kemudian terlupa belum sholat qobliyah subuh, Ustaz? Apakah bisa langsung merubah niat ke qobliyah subuhnya waktu sholat tersebut? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dirubah nih niatnya. La tubtilu sholati, la tubtilu a'malakum ya. Wala tubtilu a'malakum. Kalian jangan membatalkan amal-amal kalian. Jadi kalau sudah niatnya sholat subuh, ya jangan dirubah jadi niat sholat qobliyah. Kapan niat sholat qobliyah kalau memang sudah mepet seperti itu ya nanti. Ya, nanti sholatnya. Kalau menurut kaulnya Nabi SAW diqadha di waktu duha. Qobliyah subuh diqadha di waktu duha. Ya. Kalau menurut takrirnya Nabi maka boleh dilakukan setelah subuh. Jadi ada dua pilihan, yang afdal diqadha waktu duha, yang kedua dikerjakan setelah sholat subuh. Nah. Menyambung yang tadi Ustaz, kalau rokaatnya Ustaz yang dirubah, misalkan awalnya niat sholat witir 1 rokaat, kemudian dirasa waktunya masih cukup, langsung 3 rokaat gitu Ustaz. Ya jangan dirubah. Kalau niatnya sudah 1 rokaat, pengen nambah boleh, habis witir nambah 2 rokaat, 4 rokaat, 8 rokaat, habis witir boleh, siapa yang melarang? Habis witir nutup, loh jamku mati tiba-tiba. Ya, gitu ya. Subuh sih kurang 1 jam tiba-tiba kan gitu ya.
habis witir nih, lo silakan sholat lagi. Tapi jangan ditutup witir. Nabi SAW melakukan demikian. Nabi sholat 7 rakaat atau 9 rakaat selesai, kan sudah witir 9 rakaat. Kemudian Nabi duduk, lalu sholat 2 rakaat sambil duduk, habis witir. Nggak ada masalah. Paham di sini ya? Jadi tadi sudah niat sak rakaat ya, wis sak rakaat. Gitu ya. Barean yang mari sholat dalam keadaan sholat kan delok jam. Saya delok jam. Mati gitu Pak gitu ya. Wah, ini paling sih suwe iki berarti ya. Misalkan gitu ya. Maka ditambahi sama dia, enggak, ya sudah. Tadi niat 1 rakaat, lanjutkan 1 rakaat, jangan ditambahkan lagi. Lalu setelah itu apa? Kalau ingin nambah sholat silakan ditambah lagi 2, 4, ya 6, silakan. Jadi witir itu tidak menghalangi sholat yang berikutnya, enggak. Cuman itu adalah keutamaan saja. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan akhir salat kalian salat malam itu witir. Maknanya jadikan witir akhir salat kalian, satu makna. Mana yang lain? Jadikan bilangan rakaat salat kalian di malam hari ganjil. Pokoknya kan ganjil, bu ganjil di ngarep, bu ganjil di tengah, abdulnya ganjil di belakang. Pokok jumlahnya ganjil. Mboten mawon. Jelas ya? Sudah cukup? Nggih, tonton. Semisal tadi dikatakan bahwa kita harus mengikuti gerakan sholat imam. Jadi imam sebagai tuntunan, bagaimana kalau semisal itu kesalahan seperti tadi, ketika tasyahud akhir, kemudian imamnya berdiri, sudah sempurna berdirinya, apakah makmum juga akan ikut berdiri juga, kemudian baru sujud? Baik, nah ini juga pertanyaan yang sebenarnya dalam masalah-masalah tadi akan dibahas. Nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ternyata ada pertanyaan muncul. Jadi kalau misalkan makmum pada posisi tasyahud akhir, mereka semua tasyahud akhir. Lalu imam ternyata berdiri pada rakaat yang kelima. Imamnya di subhanallah. Subhanallah. Imamnya madenteng enggak. Sing bener aku. Iki mangsik papat. Imamnya kan gitu ya, yakin nih 4. Makmumnya sing bener aku. Iki mangsik 3. Gitu ya. Ini sik 3. Aku ngadekin rakaat keempat. Makmumnya kabeh salah kan sing bener. Misalkan begitu, maka pilihannya bagi makmum, ya pilihannya bagi makmum, sama sekali rahmatullah taala adalah yang tahu itu adalah rakaat yang keempat dan imam ini naik rakaat yang kelima, maka dia duduk tasyahud akhir ndak ngikuti imam, nunggu imam sampai selesai salam. Nunggu imam sampai selesai salam. Bagi yang tahu, itu ya, bagi yang tahu, dia nunggu imam sampai selesai salam. Kemudian yang berikutnya, tatkala imam selesai salam, ya, kalau imam sujud sahwi maka ikut sujud sahwi. Kalau imam tidak ikut sujud sahwi, misalkan assalamualaikum warahmatullah, maka makmum silakan salam juga assalamualaikum, kemudian mengingatkan, Mam tadi sampean sholat 5 rakaat. Lalu imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Lalu imamnya enggak sujud sahwi, enggak. Apa tuh mang sampean yang keliru kabeh. Ya sudah. Wong imamnya yakin metenteng kok kan gitu. Ya sudah, enggak ada sujud sahwi, sudah, tanggungan dewe mam, ngono gitu. Begitu. Paham sini ya? Begitu caranya. Jadi seperti ini, kalau kita tahu dia adalah rakaat yang ke-5, kita sebagai makmum jangan ikut. Tetap duduk nunggu imam sampai salam, dan juga jangan salam. Ya. Jangan salam. Nunggu imam dalam keadaan tasyahud akhir sampai imam salam.
Paham di sini ya? Sampai imam salam. Berbeda kasusnya kalau misalkan makmumnya juga ragu-ragu. Waduh, imam kok ngadeg yo? Iki papa tali mau, wis melok imam ae wis. Gak apa-apa bagi dia. Maka nanti jamaah akan terpecah. Ono sing lungguh, ono sing ngadeg wis papa wis. Ingat, tapi ingat jangan ketawa. Lek ngene gak apa-apa ketawa karena kita teori kan gitu. Tapi dalam keadaan sholat jangan ketawa karena kita sedang ibadah. Yang sedang ibadah. Maka ada yang berdiri ngikuti imam karena podo-podo ragu-ragu nembek imam. Ada yang yakin dia duduk karena mengatakan imam ini salah, ini rakaat yang kelima. Maka semua sesuai dengan niatnya masing-masing dan tidak ada kesengajaan. Maka yang ikut imam karena ragu-ragu, maka ikut imam juga. Gak ada masalah, sholatnya sah sekalipun 5 rakaat. Yang jadi masalah itu masbuk. Perasaan aku mau masuk rakaat kedua, saya kita dijangkep. Kan gitu ya? Iya. Jadi kalau masbuk loh, aku mau masuk rakaat yang kedua, kalau saya kok ngadeg, malah ngadeg ae. Ya, bagi makmum ikut ngadeg itu berdiri saja, alhamdulillah, jangkep. Ya. Jadi awalnya tadi masbuk ketinggalan 1 rakaat, akhirnya jadi sempurna 4 rakaat. Tidak masalah, tidak masalah, jangkep. Ini semua saya pernah kejadian seperti itu, ngimami gitu ya. Ngimami, mari salam-salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mas bagus, tapi saat ini jadi cangkep. Berarti aku 5, berarti mas. Ya, berarti 5 rakaat. Nah. Diikuti kalau benar. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Wong kita tahu dia ini keliru loh, benar-benar keliru. Harusnya duduk tasawuf akhir kok berdiri. Yakin benar gak diikuti, tapi diinteni. Ya, enggak diikuti tapi diinteni, enggak oleh berontak. Sabar. Kan itu kayak pemerintahan kan gitu. Salah ya gak diikuti tapi gak dibuka, ditinggal kan gitu ya. Sabar, dienteni gitu ya. Dienteni sak warase kan gitu ya. Sampai sadar. Begitu. Ya, itu kan gambaran, sholat itu gambaran juga dalam kehidupan kita ya. Imamnya salah, kita nggak mengikuti kesalahannya. Gitu ya. Tapi begitu imam menutupi kesalahannya dengan sujud sahwi, kita ngikuti, dia nutupi kesalahannya. Begitu maksudnya. Paham insyaallah ya? Tapi kesalahannya nggak kita ikuti. Kalau kita tahu itu salah. Imam rakaat kelima, kita tidak boleh ikut ngadeg rakaat kelima. Kalau kita sengaja, imam rakaat kelima kita sengaja ke rakaat yang kelima, ya batal sholat kita. Karena nambah rukun dengan sengaja. Lu para sahabat tadi semuanya kok ikut Nabi pada rakaat yang kelima. Belum sing salah Nabi. Pikirannya baik saya gitu berarti 5 aja ini kan begitu. Wong Nabi ini sing salah, sing gua syariat sing salah kan gitu ya. Ya, karena kalau masih ada Nabi kan masih kemungkinan syariat dirubah. Sing papat dadi 5 iso. Ya, masih ada kemungkinan seperti itu kan. Makanya habis salam ditanya, ya Rasulullah, azidah fi salat sekarang rakaatnya ditambah. Kan begitu pertanyaannya. Paham ya? Nah. Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari YouTube Ustaz yang streaming. Jika makmum diam pada saat imam salah, tetapi pada saat keluar masjid salah satu makmum menyampaikan kalau sholat imam salah, apakah dalam kasus ini imam tetap balik ke masjid untuk sujud sahwi atau bagaimana? Salahnya apa dulu? Ya yang mengharuskan sujud sahwi gitu Ustaz, misalkan. Tapi tidak langsung disampaikan sekarang, imamnya pulang baru disampaikan. Tadi pulang di oma. Ya, apa balik ke masjid lagi? Iya, sudah, apa namanya pulang sudah sampai di rumah. Ya tergantung. Sholatnya tadi yang salah itu berkaitan dengan apa? Kalau ternyata dia 3 rakaat salam terus pulang, baru kemudian diingatkan nantinya, ya ngulangi sholat dari awal sampai akhir. Kenapa? Sudah
sudah jaraknya terlalu jauh. Ngulangi sholat dari awal sampai akhir. Karena dianggap tadi tidak sah. Kan gitu ya. Lah makmumnya yang ngono, harusnya dia salam kemudian langsung mengingatkan, mam, ojo mulai dhisik. Iku mau mek telu deh. Kurang siji, gitu ya. Wajib hukumnya, ojo dijarno ae. Lalu ora telu, salam gitu ya. Ya batal kabeh sak masjid begitu ya. Jadi saat itu juga harus diingatkan, tidak nunggu sampai pulang. Kalau sampai pulang baru diingatkan, batal sholatnya yang tadi itu harus ngulang dari awal. Semua. Dan kewajibannya tadi misalkan sudah diingatkan imamnya, mam kurang sak rakaat, kok jangkep, gitu ya, mulai deh urusanmu. Maka ini makmumnya nambah sendiri 1 rakaat. Wong imamnya medenteng. Ya. Imamnya untuk bandel iki. Ya. Ya dielingno makmum gak gelem ya. Kurang sak rakaat enggak. Wis yakin aku mau papat. Mulai terusan. Ya, maka makmumnya nambah sendiri 1 rakaat. Ngono wis gak usah tukaran. Urusane dewe. Makmum nambah 1 rakaat. Zawi. Boleh sendiri-sendiri, boleh ada imam. Ya, boleh sendiri, boleh ada imam. Ya, imamnya moro mulai, suka bener. Silakan diganti imamnya. Ya, nambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Begitu. Yeah. Ampun. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ya mungkin saya kurang menyimak atau bagaimana. Jadi saya mau tanya, seandainya ini sholat maghrib, sebetulnya pada seharusnya itu tahiyat awal, kemudian langsung berdiri, nggak tahiyat awal. Nah itu terus untuk selanjutnya yang rakaat ketiga itu dianggap ketiga atau 2? Kalau dianggap ketiga nanti sujud sahwi sebelum salam. Tasawuf awalnya hilang. Jadi nggak nambah gitu ya. Terima kasih. Sampun nggih, karena sudah Ustadz mau mengajar nih Ustadz. Nggih. Sudah. Masih ada pembahasan selanjutnya nih Ustadz nggih, yang sujud sahwi. Nggih. Kita akhiri kajian kita di siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.